Dengar dan Sanang Perompat Seberataan, selamat pagi ya, selamat Baisukan. Dan juga hari ini kita kembali bersama Mada di Panderan Baisukan untuk edisi hari Rabu 14 Agustus 2024. Dan tentunya di pagi hari ini Dan Sanak sudah hadir bareng dengan Mada di studio, narasumber nang handak bepanderan ya terkait dengan topik yaitu pepadahan adat dan budaya dalam lagu-lagu Banjar. Sudah mungkin kada asing lagi di telinga kita Dan Sanak lah. Dan rancak juga lagu-lagu sidin kita putar di Pro 4 FM, yaitu ada Pak Khairiyadi Asa ya yang sudah hadir di studio. Baik, Assalamualaikum Pak. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, keadaan baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak sudah berhadir ke studio RRI Pro 4 Banjarmasin. Sekaligus mendengarkan tadi lagu pembukaan dan lagu pian ya Pak ya, Iya, di Jembatan di Jembatan Barito. Barito, ya. Nah Iya. ini mungkin nanti kita bakalan mengulik lebih dalam gitu ya, bagaimana sih dalam lagu-lagu Banjar saat ini dan juga lagu-lagu bapak nih ya terkait pepada adat dan juga budaya. Iya. Nah bagi para pendengar yang ingin bergabung di pagi hari ini, Mada persilahkan benar langsungnya telepon di 051132522602 atau di WhatsApp kita di 089534050959. Dan misalnya bukan pihak betakun juga lewat live streaming chat YouTube, boleh banar langsung aja ditakuni di chat YouTube kita ada di RRI Pro 4 Banjarmasin ya. Baiklah kalau begitu sedikit Pak tentang lagu pembuka ya mungkin di Jembatan Barito. Ya. Nah ini ceritanya sampai tercipta nih ya lagu Jembatan Barito gimana Pak? Itu kalau tidak salah lagu kedua yang saya cipta. Lagu kedua ya. Saya kan mencipta lagu ini saat ini sudah lagu yang berbahasa Banjar, lagu Banjar itu sudah 74 lagu. Cuma ada hanya beberapa yang sudah di aransemen secara lengkap termasuk di Jembatan Barito. Iya. Jadi di Jembatan Barito ini kalau nggak salah di tahun 2020, kalau nggak salah di bulan-bulan Maret April lah menciptanya. Jadi kenapa kita mencipta lagu itu? Karena memang tertarik dengan lingkungan alam yang ada di Jembatan Barito itu. Apalagi kondisinya saat ini di bawah Jembatan Barito itu kan di semacam ada pusat istilahnya rehabilitasi Bekantan. Betul. Di samping Pulau Curiak. Jadi itu lumayan banyak sekarang Bekantan. Kemudian Pulau Bakut ya, itu Pulau Bakut. Jadi unik sekali Jembatan Barito itu berdiri tapi di bawahnya juga ada pulau. Iya. Nah, jadi itu yang unik. Itu yang mau kita refleksikan, kita gambarkan dalam lagu itu. Ya. Berarti ini sembari menghayalkan bagaimana Jembatan Barito, bagaimana ininya. Itu prosesnya kalau dulu boleh tahu ya Pak ya, untuk Jembatan Barito ini pengolahannya berapa lama Pak? Kalau menciptanya itu sekitar sehari 2 hari aja. Sehari 2 hari aja. Itu sudah lirik dan ininya ya Pak ya, ada lagunya dalamnya. Saya dengan gitar, dengan gitar menciptanya. Oke. Jadi kebetulan kita kan karena sudah sering ke sana, kita suka mancing di sana, lalu lalang di sana, kalau mau unjun misalnya ke sana, ke Anjir. Jadi begitu akrab sudah lingkungannya dengan kita di Jembatan Barito itu. Baik. Jadi kita lihat di berbagai media sosial, orang luar Kalsel juga tertarik Jembatan Barito. Ini kenapa tidak dibikin lagu aja? Gitu. Betul. Jadi ada ininya ya Pak ya, identiknya orang Jembatan Barito ada lagunya, sudah bujur benar. Baik, mungkin kesibukan saat ini Pian apa Pak? Selain dari menciptakan lagu, apa masih menciptakan lagu terus sampai saat ini Pak? Insya Allah akan terus. Masih sepanjang ada inspirasi atau ada permintaan, biasanya saya ciptakan. Iya. Apakah itu lagu Banjar, atau apakah itu Mars atau apa aja sih sifatnya. Dari tahun 2020 ya Pak ya, luar biasa. Kesibukannya selain menciptakan lagu Banjar ada apa lagi nih Pak? Kalau yang organisasi yang saya ikuti, saya ini kan ada di PAPRI, Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu Pemusik Republik Indonesia, kemudian di Dewan Kesenian Kalimantan Selatan juga, kemudian ada beberapa organisasi di tempat tinggal saya. Kalau aktivitas ya yang rutin nama saya itu di media ya, di media di borneotrend.com. Itu saya sebagai pemimpin redaksi. Kemudian ada juga beberapa media yang mencantumkan nama saya. Kemudian saya juga aktif di di Dewan Kehormatan PWI. Iya, Dewan Kehormatan PWI. Ini menarik ya Pak ya, seorang jurnalis ibaratnya ya, berawal dasarnya jurnalis, tapi kita bisa katakan kesenian gitu ya Pak ya. Di mana ada korelasinya nih Pak? Latar belakangnya Bapak ini seperti apa Pak? Kalau
apa namanya, aktivitas berkesenian saya ini sebenarnya mulai di kampung ya, di Tapin, di rantau. Jadi Dari halus pala. sejak SMP itu Oke. sudah aktif vokal grup segala macam, ikut ensemble juara 2 Sekalsel misalnya. Kemudian ikut di SMA ikut musik panting dulu pernah juga. Oke. Jadi ngeband juga pernah juga. Jadi setelah ke Banjarmasin kuliah itu malah vakum waktu kuliah. Tapi Ya. waktu akhir-akhir mau selesai kuliah aktif lagi. Aktif lagi. Ya vakum, kemudian ada pandemi. Nah, ada pandemi itu gitar pun tidak ada di rumah. Saat pandemi itu saya beli gitar. Di tahun 2020 menjadi Iya. titik balik ya Iya. seorang Ternyata, jurnalis jadi seniman gitu ya. Kerinduan masa lalu tuh apa semangat lagi Oke. di musim Covid itu, karena kita tidak bisa beraktivitas secara lebih leluasa karena kita banyak bersosialisasi di Facebook, di media sosial, lalu komunikasi dengan kawan-kawan. Oh, Pak Haryadi, kenapa tidak mencipta lagu sendiri? Nah, dulu kan saya senang mengcover lagu, nyanyi sendiri. Iya. Lalu ada komentar netizen kawan-kawan kita, Oke. kenapa membawakan lagu orang aja? Nah, gitu. Wah, Tepantik nih lah. lalu mencipta lagu berbasis lagu pop lah. 7 lagu ada lagu pop itu. Kemudian ada lagi komentar, kenapa lagu pop aja? Kalau lagu Banjar aja Kenapa lah. lagu Banjar aja? Nah, lalu saya ciptakan lagu termasuk di Jambatan Bar itu. Oke, berarti tapi mungkin satu lagu pertama Banjar yang pengen ciptakan itu langsung pop atau Banjar, Pak? Pop. Pop dulu ya. Pop, Judulnya apa, Pak? Nah, lupa saya nih judulnya. Kalau judulnya Kalau lagu Banjar yang pertama kali diciptakan apa, Pak? Maunjun di Pahumaan. Maunjun di Pahumaan. Iya. Oke. Nah, ini mungkin langsung masuk ke tema kita nih ya, Pepada Iya. Adat dan Budaya dalam lagu-lagu Iya. Banjar. Ini dalam setiap lagu Banjar yang Bapak ciptakan, apalagi lagu pertama tadi ya, Iya, Pak ya. iya. Itu sudah adakah Pepada Adat dan Budayanya di dalam sana? Iya. Di antara lagu saya ini kan banyak dikomentari orang tematik. Atau bahkan terlalu tematik. Nah, jadi bila Jambatan Bar itu aja ceritanya. Tok gitu lah. Iya. Oke. Lalu kalau Maunjun di Pahumaan seputar Maunjun di Pahumaan tadi, seputar Maunjun tadi. Jadi memang ada pesan-pesan adat budaya yang kita sampaikan. Misalnya di lagu Maunjun di Pahumaan itu kita menggambarkan bagaimana adat kebiasaan orang Banjar itu maunjun, banyak yang apalagi banyak yang hobi mancing itu di Pahumaan. Jadi musim banyu dalam sambil melihat orang bahuma batanam bani. Oke. Nah, jadi itu yang kita gambarkan. Boleh dinyanyikan sedikit nggak, Pak? Ya, oke. Ini Ini karena maksud kebanyakan penyanyinya lagunya ya. makanya dibuka dulu liriknya. Sini membawa kitab Dangsanakai ke studio. Baik, Boleh kita saya dengarkan nyanyikan ya. Maunjun di Pahumaan ini lagu Banjar yang pertama. Oke. Sebenarnya sudah diaransemen oleh Balahindang, cuma saya tidak mengirim ke RRI, lupa mengirimnya. Oke, Jadi kita ini hadang ini, lagunya Pak. ada apa namanya, ada 4 bait ya. Nah, ini lagu bait pertama saya nyanyikan dulu. Bila wayah musim batanam bani, pasang banyu naik ka Pahumaan, tungap iwak rahat banyu babui, pasang pacang ada banyak dapat pakuli, sapat haruan papuyu kalacingan, badapat kakawanan nangka 7 maunjunan. Kemudian rapnya, raminya maunjun di Pahumaan, raminya iwaknya katungapan, raminya melihat orang batanam, raminya batamu kakawanan. Nah, itu. Manis sekali ya. Jadi memang sekali didengarkan sebenarnya banyak lah intinya ini Iya. malah mungkin lebih ke Menggambarkan sosialnya. suasananya. Nah, Betul. Ini biasanya Bapak terinspirasi dari mana sih Pak untuk dapat pepadahnya ini Pak? karena saya suka dari dulu latar belakang saya suka tentang budaya daerah juga. Kebetulan saya juga pernah mengajar di Stikip di program seni tari, kemudian mata kuliah metodologi penelitian, kemudian tentang budaya juga. Jadi saya itu membongkar ingatan-ingatan saya, memori-memori saya, apa yang saya lihat, saya tuangkan menjadi lagu. Makanya agak tematik lagunya. Jadi sesuai dengan ini ya Pak ya, Ya. sesuai dengan ini. Kalau inspirasi itu kan karena kita
sejak pandemi itu hampir tiap hari saya magang gitar. Hmm. Bahkan ada yang satu hari dapat 2 lagu ada. Satu hari 2 lagu Dua ya lagu Pak ya. bisa di Masya saat Allah. COVID itu. Itu biasanya Bapak Karena kalau ini dari terlalu banyak nih memori saya yang mau saya inspirasi saya ini mau saya inspirasi. tuangkan. Iya betul. Nah biasanya Bapak tipikal yang seniman kan setiap orang beda-beda ya Pak Iya, iya. penciptanya, ada yang dapat lirik dulu kah atau dapat ini dulu. Mm. Kalau dari Bapak Khairyadi Asa itu biasanya lirik dulu atau ininya dulu Pak? Lebih banyak ke musiknya dulu, melodinya. Hmm. Tapi ketika melodi sudah dapat itu spontan kadang-kadang Ada liriknya? ini kemana pikiran nih, oh ini bagus nih, ada jembatan Bromo nih, wah saya mau ke jembatan Bromo dulu, Iya. lihat dulu kenapa namanya jembatan Bromo seperti nama Jawa. Oh ternyata ini kapal keroknya bernama kapal Bromo. Bromo. Oh, saya cipta lagi jembatan Bromo ada juga. Oke, sejauh ini mungkin dari Pak Khairyadi Asa sendiri ya, tentu kada selamanya gampang Pak lah. Ya. Tantangannya Pak dalam menciptakan lagu nang bepepadah Banjar dan pakai adat budayanya nih nah Pak, kayak Iya, apa Pak? iya, iya. Jadi memang kalau mencari tema yang tentang pada adat dan budaya ini memang kita lebih melakukan riset dulunya. Seperti lagu saya Baramu Galam. Oke. Nah, kalau anak muda sekarang mungkin tidak tahu apa itu baramu. Iya, Baramugalam. Baramu Galam. Itu mungkin di tahun 60, 70, 80 masih ada. Terutama masyarakat-masyarakat yang dekat sungai ya. Iya. Dulu kan masyarakat dulu yang namanya galam itu multifungsi. Bisa untuk bahan bakar, kayunya bisa untuk memasang tenda atau serobong. Oke. Jadi lalu saya kebayang lagi nih Baramu Galam ini semacam ada pesan ini. Baramu Galam ini kalau bahasa sekarang itu kita jiwa gotong royong dalam Baramu Galam. Lalu saya ciptakan lagi lagu Baramu Galam ini. Jadi memang untuk mendapatkan lagu-lagu yang temanya tentang budaya, adat, yang ada pesannya itu memang harus kembali. Walaupun saya sudah tahu pengalaman, tetap saya koreksi lagi, saya teliti lagi. Baik ke lapangan maupun riset melalui buku-buku yang ada. Oke, betul. Berarti kalau dari Bapak tuh gitu ya Pak ya? Gitu ya. Ada yang hanya ini Ya, terpikir tapi memang langsung ke lapangan tapi saya lah. harus melakukan riset kebenarannya, faktanya bagaimana. Jadi sebelum saya itu baru saya ciptakan lagu seperti Bakunjangan ke Jambatan Barito juga, ke Jambatan Bromo. Nah, itu saya teliti juga. Seharian saya putar-putar di sana. Apa itu namanya, desa apa, kampung apa? Oh, ternyata kampungnya namanya Kampung Tanjung Pandan yang pulau ke seberang Barumo itu. Tapi orang lebih menyebut itu Pulau Bromo. Bromo ya. Ternyata sejarahnya kapal keroknya itu setelah mengeruk terusan Bromo dari Sungai Barito ke Sungai Martapura, lalu kapalnya itu sampai rusak, sampai lapuk, menempel di Pulau itu tadi situ. di Tanjung Pandan tadi. Karena ada tulisannya ini Bromo, lalu orang yang lalu lalang di sana mengarani Pulau Bromo. Nah, padahal itu nama kapal. Iya. Jadi sampai sekarang itu Pulau Bromo namanya. Jadi nah, sebelum jadilah ada sejarahnya. Sebelum Itu, jadi pian tak teliti dulu. Itu kan sempat kontroversi juga. Oke. Pak Wali Kota Ibnu Sina diprotes orang habis-habisan. Kenapa itu nama Jawa dipakai? Jambatannya Jembatan Bromo. Ternyata berdasarkan sejarahnya memang ada sejarahnya, itu. faktanya. Masyarakat yang dekat sana maupun yang orang di luar yang sering lewat sana memang namanya Bromo. Iya. Panggilannya kan, sebutannya, walaupun secara administrasi itu nama wilayahnya adalah Tanjung Pandan, kalau nggak salah. Tanjung Pandan. Iya, baik. Nah, dari Bapak Khairyadi Asa sendiri nih Pak ya, mungkin karena sudah banyak banget ya lagu-lagunya sampai 74 lagu ya Pak ya. Ini rasanya Masya Allah benar lah Mada mendengar setelah dalam 4 tahun ya Pak ya, sudah sampai 74 lagu. Nah, ini dari Bapak sendiri memaknai dari fungsi gitu ya dalam memakai pepada adat dan budaya dalam bahasa Banjar, apalagi di lagu-lagu pian itu apa Pak? Jadi kita kan mencipta lagu ini di samping ada pesan-pesan yang ingin disampaikan juga, ini juga secara langsung juga kita mengembangkan atau memelihara bahasa Banjar itu sendiri kan. Iya. Jadi kalau mencipta lagu kadang-kadang itu beberapa kali saya ulang dulu atau minta masukan, ini pas saja kah suku katanya, apakah ada lagi ini bahasa Banjarnya yang lebih pas, lebih mengena. Jadi kita tidak lepas dari kamus bahasa Banjar juga. Jadi saya kebetulan ada kamus bahasa Banjar dari Profesor
apa yang dosen bahasa itu Hmm. Pak Jantra ada Pak, kemudian ada Pak siapa Profesor lupa saya namanya. Oke. Itu ada kamusnya. Jadi tidak lepas dari apa namanya suku kata Banjar itu saya hati-hati sekali. Jadi tidak sembarangan saya mencipta lagu dengan menggunakan bahasa Banjar. Jadi harus kalau perlu semuanya harus bahasa Banjar. Tapi Oke. memang bahasa Banjarnya kan mirip-mirip dengan bahasa Indonesia. Iya, oke. Jadi ini berarti ini Banjarnya yang bagaimana ini? Saya cari itu. Jadi sebelum mencipta lagu, baik lirik maupun temanya itu selalu saya teliti dulu, saya riset dulu. Apa ini sudah kena atau bagaimana? Betul. Terlepas soal nadanya ya. Iya, ini inti dari Inti pesan. musiknya, Iya, apa iya. ya, lirik-liriknya ya Iya, Pak iya. ya. Nah sejauh ini Pak, lagu yang punya Bapak nih ya, yang total 74 lagu ini yang paling menurut Bapak yang kental banget lawan kebudayaan adat Banjar apa Pak? Sebenarnya hampir banyak ya, tidak bisa menyebutkan yang paling itu saya. Karena terakhir ini saya juga banyak mengambil lirik dari puisi atau pantun-pantun kawan-kawan seniman Banjarmasin. Contohnya Jadi tuh di yang mana Pak? samping terakhir ini, di samping saya mencipta lirik sendiri, hampir ada 5 lagu Nggih. yang puisi dan pantun saya ciptakan jadi lagu. Digabung gitu ya Pak Digabung ya? jadi lagu. Ini lagu apa Pak? Itu yang terakhir ini lagunya itu Jaruk Kambang Tigarun. Jaruk Kambang Tigarun. Tigarun. Ini makanan ya Pak ya? Makanan. Nggih, itu apa kayak apa tuh Pak ininya, isinya? Itu isinya karena itu pantun atau puisi. Jadi memang menceritakan bagaimana nikmatnya makan di tengah hari ditemani dengan kuah apa tadi jaruk kambang tigarun okay. tadi dengan papuyuh baubar, Oh ya Allah. harun baubar. Itu ada Pak Fahmi Wahid di Ketua Dewan Kesenian Balangan. Ini menarik kan saya jadikan lagu itu. Insya Allah akan rekam dalam tahun ini juga. Tahun ini juga ya Pak ya. Insya Boleh Allah. nggak sih Pak dinyanyikan sedikit gitu ya? Ntar ya, saya buka kitabnya lagi. Timbul lapar pendengar ya kalau Iya, ada iya. janak jaruk tigarun ya kena segan makan siang. Ini karena menarik sekali ya. Soalnya adat budaya Banjar tuh sebenarnya luas Ya, banget. jadi setiap kebudayaan Banjar itu sebenarnya setiap apa yang berkembang di masyarakat Banjar itu sebenarnya bisa dibuat lagu gitu ya. Iya. Nah ini nadanya minor ya, nada minor ya. Jaruk Kambang Tigarun ini lagu yang ke-72. Baik, saya akan menyanyikan. Pacah-pacah pangliur di tengah hari, limbuilah paluh bawa basandar, bakibah angin nang dititiwa, nasi pangjubung ba iwak ba ubar. Jaruk kambang tigarun, mahirup banyu cacapan, bahimat makan saling gancangan, iwak papuyu mambangal sataba, ubuy pangliwar kadada kisah, samustawa hanyar pang tarasai, baca capan jaruk kambang tigarun, sampai mariga kakanyangan, ading sayang cangkal bagawi, baharaguan di tengah hari, himung hati nang sudah taniat, tamakan jaruk kambang tigarun. Nah, Luar biasa ya, rasanya dasar lain malah mendengar dari langsung studio lawan mendengar rekamannya nih malah rasa luar biasa. Jadi Ini memang ini artinya gimana nih Pak jadi maknanya? ada beberapa suku kata yang saya sebenarnya belum tidak paham semulanya tidak paham karena ini bahasa Banjar Pahuluan, Iya. Hulu Balangan. Misalnya di Titiwa, Ditiwa. Mambangal, itu mungkin orang Banjarmasin Banjar tidak paham itu artinya. Apa Pak artinya Pak? Yang kayak di Titiwa itu rupanya ada atap di bagian loteng rumah itu Titiwa itu di dapur. Ada celah lubang angin. Lubang angin, di oke. Titiwa. Kalau membangal tuh saking besarnya menggambarkan papuyuh yang membangal tadi ganal itu kesannya Membangal. Nah, ya. Ganal benar bisa kayak itulah. Ini puisi ya, puisi bahasa Banjar dari Pak Fahmi Wahid. Iya. Memang
saya lihat ini menarik untuk dijadikan lagu karena khasanah budaya kita juga, makanan, kemudian ada cerita-cerita yang agak unik di sini. Jadi ada memang 3 bait itu saya ambil pantun, saya sesuaikan nadanya, kemudian bait terakhir itu yang saya ciptakan sendiri. Supaya ada kesan sentuhan manisnya. Manisnya. Berarti Jadi ini ada kata ading sayang canggal Iya. Bagawi, baharaguan di tengah hari, himung hati nang sudah taniat tamakan jaruk kambang 3 run. Jadi ada akrab gitu. ada anunya pala pemanisnya di Pemanisnya ujung. istilahnya. Karena saya banyak juga diprotes kawan-kawan, Oke. kenapa lagu pian ini kadada yang memuat soal cinta, wah, model soal asmara, wah benar juga nih. Lalu saya titip satu Iya. bait Iya. supaya lebih menyentuh. Enggih. Nah, berarti ini karena berawal dari puisi ya Pak ya sebenarnya. Puisi Berarti bahasa Banjar. Bapak menggait orang tersebut gitu ya untuk bisa dirangkul dan Ah. bekerja sama atau gimana? Tidak, ini puisi ini sudah lama. Saya kebetulan ada diberi buku puisi, banyak di rumah itu, sering baca puisi. Ini menarik, saya buat lagu, saya minta izin. Ini sebenarnya puisinya sudah lama ini, Ah, sudah ya. mungkin yang sudah 4 tahun lalu, lewat 5 Nggih. tahunan. Enggih. Tapi jadi memang ada beberapa puisinya Pak Miki Hidayat itu sudah saya bikin lagu juga. Kemudian Pak siapa yang senior itu yang pantun itu sudah banyak juga saya bikin. Kemudian Pak Gusti Ardiansah juga ada juga. Itu lagu kalau nggak salah lagu itu soal makanan juga itu, rabung. Oh iya, Rabung. Nggih. Nah, Yang terbaru banget tadi Jarsidin adalah lempeng. lempeng pisah. Ini prosesnya sudah sampai mana Pak? Ini lagu terbaru ya Pak ya? Lagu terbaru itu sudah diciptakan, sudah sudah jadi sampel juga, sama seperti Jaruk ini juga. Jadi ada 2 lagu, Jaruk Kambang 3 Run, mungkin sama dengan lempeng pisang tadi yang tahun ini. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun sudah Oke. bisa Amin. Dirilis ya. Mungkin entah Suryani yang membawakan nanti, bukan saya yang menyanyinya. Kita cari yang cengkok Banjarnya lebih Lebih mantap dapat lagi. ya. Nah, ini kan biasanya makanan-makanan, berbagai macam makanan lah orang Banjar Pak lah. Iya, iya. Maknanya masing-masing tuh gimana Bapak memaknainya Pak? Jadi ini sebenarnya kayak Jaruk Kambang 3 Run ini, maknanya kenapa orang Bahari itu memakai Jaruk Kambang 3 Run ini, ternyata memang kandungan gizinya kalau nggak salah nih bagus juga untuk kesehatan. Jadi tidak sembarangan juga ternyata orang Banjar ini. Nggih. Di samping enak juga ada mengandung gizi. Saya lupa ini. Saya selalu browsing itu. Saya lihat dulu apa gerang nih Jaruk Kambang 3 Run nih secara kesehatan khasiatnya. Ternyata memang khasiatnya luar biasa juga. Besar gitu. Nah, seperti rabung paring itu juga. Jadi isi lagunya adalah tentang bagaimana sih makanan ini kayak gitu Iya, Pak ya? Kalau lempeng pisang itu spontan karena saya dialog melalui Facebook. Kebetulan saya mengomentari postingan Kepala Dinas Pariwisata Budayaan di Banjarbaru Pak Ahmad Yani. Nggih. Wah, ini ulah lagu aja nih Jar. Wah, dari kita ini kenapa disuruh ulah lagu? Bapak setiap kalau ada yang menyuruh seperti itu tertrigger nggak sih Pak? Ya, trigger. Lalu bila moodnya sudah dapat, langsung aja hari itu saya bikin. Oke. Kebetulan ada di rumah, tidak ada kerjaan. Langsung gas aja ya Gas Pak ya? aja, iya. Langsung jadi. Seperti lagu Kepidaraan juga. Iya. Banyak yang momen saat itu yang dikomentari kawan-kawan. Ini bagus untuk lagu. Seminggu kemudian saya bikin. Iya, ada Bapak pada apalah bagus. Ya, Kada betahan lawas ya kalau Pak jadi ya, sudah betul. lagunya. Soalnya kalau tidak ada kerjaan, ada moodnya, ada bahannya, Oke, langsung saya bikin. aja. Baiklah kalau begitu ya Pak, ini semakin seru ya obrolan kita, dan juga nanti Dang Salak akan lebih membahas lagi bagaimana lagu-lagu yang lain dan bagaimana harapan dari Bapak juga. Tapi nanti kita izin break dulu ya Pak. Oke, ya. Jadi para pendengar Seberataan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perompat FM Suara Budaya Banjar. Tuh, minjam 100 Bang. Minjam nang samalam haji kami belum membayari. Ini anak minjam pulang lah. Banget bener dan kami lah. Oh mak, pokoknya Pang lawan kawan satu mata aja nah. Kada sawat sejam, aku buli kakan. Ada kayak itu pang nangai. Kesan apa gerang bagasakan benar tuh nah. Biasa tuh, sagin menambahi deposit. Bah, iya main slot sekalinya kami lah.
Lamun aku meinjami ikam nih lah, sama ayahku menjadi masakan ikam. Tuh, kasih nah. Tolong ipang kawan. Pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya. Bagus jari ikam. Buktinya aja semalam ikam kalah di kerang putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadu segin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif. Tradisi ngalap berkah ialah tradisi umum yang datang dari berbagai suku atau daerah, termasuk juga suku atau daerah Banjar. Tradisi ngalap berkah sudah lama tertanam dalam keyakinan para santri, khususnya yang berada di pondok pesantren. Ngalap berkah berarti menambah kebaikan, mengambil keuntungan atau suatu keberkahan yang tentunya bisa didapatkan dengan berbagai macam cara yang baik dan tidak menyalahi adat atau nilai agama. Orang Banjar sendiri biasa mengenal tradisi ngalap berkah ini dengan sebutan ma'ambil berkat. Di antaranya, ma'ambil berakat orang soleh atau tuan guru seperti anak santri kepada kiainya. Ma'ambil berkat dengan ziarah kubur, ma'ambil berkat dengan sisa makanan atau minuman orang soleh, alim ulama dan sebagainya. Mengambil berkah atau ngalap berkah juga dilakukan ketika kita berdagang, yang mana dalam dunia perdagangan harus dilakukan sebagaimana yang dianjurkan dalam agama, seperti jangan mengurangi timbangan, mengambil untung sekedarnya, dan yang terpenting ialah tidak meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim. FM 87,7 dan 99,6 Pro 4 Suara Budaya Banjar. Pendengar dan salam Pro 4 masih bersama di Pro 4 FM Suara Budaya Banjar ya. Masih bareng dengan Mada di studio hari ini, dan Sanak masih kita di Panderan Baisukan dengan topik pepadah adat dan budaya dalam lagu-lagu Banjar bersama dengan Pak Khairyadi Asa. Nah, bagi para pendengar yang ingin bergabung di pagi hari ini, boleh banget telepon di 0511 3252602 atau melalui WhatsApp kita ya di 0895 345 09539, atau juga kita di chat live streaming kita boleh ya ditakuni atau berkomentar gitu ya. Kalau Bang tiba-tiba ada ide gitu ya, minta diciptakan lagu apa sama Pak Khairyadi Asa, langsung dikasidin ya mungkin. Siap ya. Baiklah kalau begitu, dan Sanak kita masih membahas melanjutkan yang tadi ya. Mungkin ini Pak, dari lagu-lagu Bapak sejauh ini nilai-nilai apa saja Pak yang dalam kebudayaan Banjar yang selalu diangkat nih, yang ciri khasnya Bapak banget gitu? Kalau dari saya mungkin agak sulit mengomentari ya. Kebetulan lagu saya ini juga ada di beberapa akademisi yang sudah meneliti nilai sosial, nilai budaya itu. Ini lupa saya membawanya hasil penelitian itu. Jadi memang ada beberapa nilai-nilai, jelas nilai-nilai sosial ya. Nilai budaya Banjar juga lebih banyak karena lebih tematik, seperti apa tadi, Maunjun Kepaumaan, itu kita bercerita bagaimana suasana masyarakat kita Bahuma, kemudian ada masyarakat yang datang ke Pauman itu untuk maunjun, misalnya kegiatan aktivitas saling berinteraksi, itu tergambar di situ. Begitu juga tentang lagu-lagu yang lain, misalnya lagu Baramugalam misalnya. Baramugalam itu menceritakan bagaimana zaman dulu itu masyarakat selalu bergotong royong. Kalau ada acara aruh atau ada perkawinan keluarga di suatu kampung itu, maka seminggu sebelumnya itu ada rapat, kemudian ada melakukan gotong royong menebang galam. Dulu tidak ada tenda, penyewaan tenda segala macam kan, kompor tidak ada, makanya semuanya bersumber dari galam. Jadi kayu bakar dari galam,
Iya. memasang tenda dari galam, yang lain kursi meja itu dari galam juga. Tajak rumah. Nah, bertajak rumah galam Galam juga, juga. tidak terlepas dari galam. Lalu ada istilahnya baramu, itu istilahnya kata yang sekarang tidak populer lagi. Baramu itu gotong royong menebang galam. Jadi baramu galam. Nah, itu saya hidupkan lagi, saya munculkan lagi lewat lagu yang saya beri judul Baramu Galam. Jadi itu nilai-nilai budayanya, nilai sosialnya tergambar di situ. Iya. Itu. Baik. Nah, kalau ini Pak, dari seperti misalnya adat-adat Banjar yang lain selain dari makanan ya, tempat, apa lagi Pak? Lagu saya yang mengandung adat Banjar itu ada juga mandi kambang. Prosesi berarti ini ya, ritual. Tujuh kambang kan tuh. nggih. Nah, itu ada juga. Itu permintaan kawan juga, ada adat budaya orang bermandi-mandi. Iya, Jadi pemandi-mandi. saya beri judulnya Bemandi Kambang. Itu belum saya aransemen juga, insya Allah waktunya nanti saya rilis juga. Iya. Kemudian lagu yang lain saya kira hampir semuanya temanya banyak yang lebih kearifan lokal dan budaya Banjar. Baik. Nah, dari respon masyarakat nih Pak, gimana Pak terhadap lagu-lagu Bapak? Respon terutama yang dari kawan-kawan itu banyak berkomentar juga, bagus lagu pian ini katanya. Secara tematik sehingga kalau lagu tematik itu pesannya itu mudah disampaikan untuk anak-anak maupun untuk Iya. masyarakat luas. Oke. Seperti saya mencipta lagu juga yang mungkin sudah sering didengarkan juga sini, Pasar Taapung, yang dinyanyikan oleh Lovita itu. Lovita, nggih. Itu menggambarkan bahwa Pasar Taapung itu adat orang Bahari juga yang terpelihara hingga ratusan tahun sampai sekarang masih ada. Bagaimana pedagang Pasar Taapung itu mengayuh jukung mulai rumah berangkat segala Ya, macam. nggih, dari Nah, itu subuh kita gitu gambar lah. dari subuh, bagaimana interaksi antar pembeli, antar penjual, lalu diselingi ada pantun kadang-kadang. Nah, itu kita gambarkan juga. Jadi sebenarnya lagu Banjar atau lagu secara umum itu kan pencipta itu selalu liriknya itu menggambarkan situasi saat itu. Jadi merefleksikan gambaran apa yang terjadi saat itu. Misalnya mungkin lagu Padlijor atau lagu-lagu Pak Anang Ardiansah. Ini lagu Padlijor misalnya yang judulnya Pambatangan. Nggih. Itu kan matan di hulu membawa rakit bagandengan. Bahanyut matan di udik bar itu awal hari baganti minggu. Jadi itu menggambarkan bagaimana suasana pada saat itu, mungkin tahun-tahun 70, tahun 60. Nggih. Karena tidak ada era transportasi darat, orang memakai jalur sungai kan. Jadi bagaimana orang mencari mata pencarian orang atau berdagang ke Ulu Bari itu pulangnya kemudian ke Muara sini, ke Banjarmasin. Jadi lagu itu menggambarkan bagaimana tradisi atau kebudayaan kita zaman dulu menggunakan transportasi sungai, lalu tergambar di lagu Pambatangan ini. Nggih. Batang, asal kata dasarnya batang, Iya, kan? batang. Batang belarut isinya. Jadi digambarkan sini dengan baik oleh Pak penciptanya. Ada panas hujan kada jadi pampantangan. Nggih. Mungkin berminggu-minggu dari Udik Bar itu kan, dari Puruk Caho, dari Muara Tewe, Nggih. itu berapa lama kan? Iya. Nah, zaman dulu kan tidak ada kapal besar segala macam, mungkin ada tapi hanya tertentu yang memakai. Jadi itu yang digambarkan. Iya. Kemudian lagu Pak Anang itu juga ada lagu ini tentang legenda atau tentang cerita rakyat atau tentang sejarah. Misalnya di sini Kasih Putus di Lubuk Badang Sanak. Nah, itu menggambarkan kan bagaimana suasana legenda Nggih. Lambung Mangkurat misalnya. Dan lagu-lagu yang lain juga Uma Abah itu banyak juga pesannya tentang baik nilai agama, nilai sosialnya juga. Jadi apa yang diciptakan, apa yang ada tergambar dalam lirik lagu itu, lagu apapun sebenarnya ya, itu pasti menggambarkan suasana saat itu oleh penciptanya. Jadi lagu ini juga bisa bahan penelitian. Kita mau suasana yang dulu tuh seperti apa, bisa diteliti melalui lagu sebenarnya. Karena dari lagu ini sebenarnya mungkin parak itulah lawan masyarakat terekam suasana saat itu juga. Jadi di samping referensi sejarah berupa buku, sebenarnya lewat lagu juga ahli-ahli sejarah itu bisa meneliti apa yang terjadi. Oh, ternyata ini relevan dengan buku karangan ini. Ternyata dalam lagu juga digambarkan ini misalnya. Jadi lagu juga bisa jadi, makanya lagu ini bisa jadi bahan penelitian, terutama lagu-lagu daerah.
apalagi lagu daerah Banjar itu sangat banyak mengangkat hasanah budaya adat istiadat kita zaman dulu ya. Inggih, betul. Kalau dari Pak Khairyadi Asa sendiri Pak, bedanya Bapak nih ya dengan pencipta-pencipta lagu Banjar lainnya pasti ada dong ciri khasnya ya Pak ya. Apa Pak yang menjadikan Pak ini kalau mendengar lagu ini ciptaan Pak Khairyadi nih gitu. Apa Pak? Kalau dari saya sulit ya, sulit menerangkan apa yang menjadi khas dari saya. Mungkin orang lain bisa menilai apa yang khas dari saya. Tapi yang jelas kalau saya mencipta lagu itu, terutama lirik. Lirik saya sangat memperhatikan lirik. Lirik ini sedalam mungkin, sedapat mungkin harus menggunakan kosakata bahasa Banjar yang tidak asalan ya. Berarti Jadi, bujur sebuting-sebuting pen anu ya Pak lah. Jadi apakah sudah pas nih lagunya? Oke. Lalu bagaimana lagu kosakata, termasuk saya juga mengangkat beberapa kosakata yang sudah tidak digunakan saat ini misalnya. Saya munculkan kembali. Baramogalam, Nggih. Bititiwa tadi. Iya. Bahkan saya sendiri ada beberapa semula tidak paham, saya sedapat mungkin saya angkat lagi. Nggih. Itu biasanya mengartikannya gimana Pak? Ya tidak terlepas bisa saya konsultasi dengan ahli bahasa, bisa saya membuka kamus bahasa Banjar. Tadi ya. Profesor Pak Jantra ya, Profesor Jantra, Pak Jerbar, Pak Jerbar Habib itu ada kamus, mengeluarkan kamus. Itu tidak terlepas dari kamus itu. Kalau ragu-ragunya apa bahasa Banjarnya, saya buka lagi, oh pas aja. Atau belum ada yang belum kena, saya ganti misalnya. Betul. Ini mengangkat tentang kebanjar-banjaran ya Pak ya. Melihat bagaimana lagu Banjar saat ini sudah banyak sekali ya Pak ya. Berbagai macam, ada yang pakai aliran musik IDM gitu ya Betul, Pak ya, ya. ya. Nah, dari pandangan Genre. seorang budayawan Kalsel nih Pak, gimana melihat musik-musik Banjar saat ini? Jadi kalau secara kuantitas atau jumlah ya lagu-lagu Banjar ini alhamdulillah sangat banyak. Bahkan kawan-kawan di Unlam yang dosen sendra Tasik itu ada melakukan beberapa penelitian. Itu kalau diidentifikasi ada sekitar yang terekam dalam penelitian ya ada Nggih. 700-an sebenarnya. Jadi menurut beliau-beliau peneliti itu lagu Banjar itu tidak kalah dengan lagu Sunda, lagu Lagu Jawa. Jawa, lagu Minang. Bahkan kita terdepan dalam hal kuantitas ya. Nggih. Artinya tidak bisa dikatakan kita seniman-seniman Banjar ini diam saja tentang lagu Banjar dari jumlah ya. Nah, tinggal lagi nanti bagaimana bersaing untuk ke kancah yang lebih luas lagi lagu Banjar itu. Seperti yang dilakukan oleh maestro lagu Banjar Pak Anang Ardiansah lewat lagu Paris Barantai, Ampar-Ampar Pisang atau yang lagu yang lain. Nah, tentu itu tergantung waktu dan situasi bagaimana lagu Banjar ini bisa terangkat ke permukaan lagi. Jadi kalau dikatakan bagaimana kondisi lagu Banjar saat ini, bagaimana perkembangannya, saya kira perkembangannya sangat luar biasa. Luar biasa dalam artian secara jumlah itu sangat banyak. Baik. Ini kita izin mengangkat Oke. telepon dulu ya Iya, Pak iya. ya. Baik. Assalamualaikum. Terputus ya. Baik, bagi para pendengar yang ingin bergabung ya, oke, kita coba lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inggih. Halo, dengan siapa di mana? Herman Banjarbaru. Oh, inggih. Silakan Herman. Kenapa? Besukan dulu. Hari ini Panderan kabar, Mbak Pian? Isukan. Pon, Apa kabar bapaknya nih? apa kabar pian Pak? Alhamdulillah baik. Kalau Pak, Banjarbaru lah. Inggih. Iya. Nggih. aman, ya. Maksud ya Pak. Alhamdulillah ya. Apa Pak lagu pian tuh judulnya tuh Pak? Kalau yang diputar tadi di Jambatan Barito ya. Inggih. Jambatan Nggih. Barito. Nah, Ada apa pian mau lagu tuh Pak yang hanya kalau lagu yang yang hanyar ini belum di aransemen, belum di Nggih, kemudian namanya. Pak ada pengkian bola kana. Insya Allah ada. Tahun ini Nggih. insya Allah ada 2 lagu yang terbaru akan kita rilis ya. Nggih. Itu aja Pak ya. Ya oke, Nggih, makasih Pak Herman. siap. Ya, oke. Ya. Amin. Masih halo Assalamualaikum. Inggih, Waalaikumsalam. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, ini harapan dari pendengar ya. Ya. Mudahan ada aja, berarti memang dihadangi pian nih Pak. Kadang ini- Beli ke rumah langsung menulis lagu pulang nih. Ulahkan lagu perempat Pak. Bisa benar kan Pak Begaya. Nah, ini harapan tadi disampaikan ya. Tadi kita sampai mana tadi ya Pak? Sampai di menilai lagu-lagu Banjar saat ini. Nah, gimana Pak anunya menurut pian? Terhadap ininya juga mungkin isi liriknya gimana? Jadi isi liriknya
tentu saja itu tergantung siapa penciptanya tadi ya. Misalnya kawan-kawan yang generasi muda atau kawan-kawan yang beraliran musik apa genrenya yang lain misalnya, itu memang kita tidak bisa harus membuka diri. Lagu Banjar itu biarkan dulu mereka menciptakan dengan gayanya mereka sendiri, anak muda itu. Artinya mau dangdut, mau EDM tadi, mau reggae, mau caca segala macam, silakan dulu. Asal lagunya dalam tanda kutip berbahasa Banjar dulu. Berbahasa Banjar dulu Karena lah. kriteria karakter lagu Banjar itu yang utama adalah Bahasa lagu Banjar. berbahasa Banjar dulu. Oke. Soal melodi itu soal lain lagi nantinya. Iya. Atau musiknya bagaimana, ada aransemen panting atau gong atau ada segala macam, itu nanti dulu. Jadi kawan-kawan yang ada ini saat ini saya kira sangat produktif, sangat bagus ya. Bagus dalam artian mereka juga punya kepedulian, punya semangat untuk mencipta, untuk mengembangkan lagu-lagu yang temanya umum di Banjarmasin, di Banjar nih, tema-tema Banjar ya. Seperti lagu Pandas tadi kan Legenda Sasirangan. Legenda Sasirangan. Itu bagus, mewakili generasinya kan. Iya. Jadi kita tidak bisa membandingkan ini lagunya ini terlalu ini karena memang mereka hidup di generasi mereka. Oke. Saya hidup di generasi saya kan. Iya. Jadi makanya itu tadi pencipta lagu itu pasti merekam momen yang saat itu yang mereka rasakan. Artinya kita tidak bisa, kalangan tua tidak bisa menuding lagu ini terlalu ini tidak berbicara ini karena memang zaman mereka. Jadi kita yang tua ini mungkin melihat kacamatanya beda lagi. Nah, jadi alhamdulillah saya kira banyak pencipta lagu Banjar di Kalimantan Selatan. Jeff juga pernah beberapa kali juga meraih juara di tingkat nasional. Betul. Itu kan artinya ada motivasi, ada spirit yang bagus dari mereka bagaimana mengembangkan, memajukan lagi lagu-lagu Banjar ini. Baik. Nah, mungkin sekalian ya Pak, harapan dari seorang budayawan Kalsel nih ya Pak Khairyadi Asa untuk lagu-lagu Banjar dengan yang isinya adalah papada adat dan budaya gitu. Jadi harapan saya kalau dilihat event-event yang ada ini, pemerintah juga sudah bisa memanfaatkan seniman-seniman lagu Banjar juga ya. Cuma harus dipertahankan ya. Kalau ada event-event yang sifatnya dari pemerintah, maka porsinya kita harapkan bisa porsinya itu lebih banyak. Lagu-lagu Banjar, tradisi seniman-seniman lagu Banjar misalnya. Kalau orang swasta bakawinan silahkan itu karena itu mereka punya sendiri kan. Tapi yang pemerintah ini yang kita himbau. Jadi event-event pemerintah itu kalau cuma mengundang artis dari Jakarta misalnya, itu semua orang juga bisa kan. Gimana kepeduliannya kan. Misalnya launching ini segala macam atau ada event menampilkan artis-artis ibu kota, tidak salah. Tapi alangkah baiknya komposisinya, porsinya juga harus diberi ruang tentang lagu-lagu Banjar atau seni-seni tradisi yang lain. Itu harapan kita dipertahankan. Seperti di Tapin tadi menggelar Tapin Art Festival ya. Itu komposisinya sangat baik. Ada tarian, ada lagu Banjar dan diakhiri dengan artis ibu kota. Jadi memadukan. Semua unsur ya Pak ya. Semua unsur ya. Jadi artinya kita ada kepedulian dengan seni tradisi kita sendiri, tentang adat dan budaya kita sendiri. Itu harapan kita dipertahankan. Baik. Kemudian keterlibatan para swasta juga kan, pihak swasta juga, apakah itu pengusaha atau yang lainnya, bagaimana kita bisa memberikan dukungan terhadap perkembangan lagu-lagu Banjar, terutama senimannya juga. Itu harapan kita. Amin, baik sekali ya. Terakhir nih ya Pak ya, sebelum kita menutup, satu buah lagu lagi dong Pak bernyanyi di Pro 4 yang untuk khusus pendengar nih Pak ya, dispesialkan buat pendengar Pro 4. Kira-kira Pak Khairyadi Asa mau nyanyi langsung lagu apa nih? Ntar ya. Kesini buka kitab dasar bujur tabal kitab sidindang sanaklah. Karena dari sini tadi memang banyak banar kayak beragam dari adat-adat kita, terus juga unsur-unsur kehidupan sehari-hari di masyarakat Banjar pun Sidin angkat ke dalam lagu-lagu Sidin. Tadi ada 2 ya Pak ya, lagu yang hendak dirilis tadi tahun ini, Lempeng dan apa satunya Pak?
Jaruk Kambang Nah, Tigaron. Jaruk Kambang Tigaron ini berkaitan dengan makanan-makanan khas Banjar. Jadi Iya. sekali orang luar mendengar langsung hendak tahu apa itu makanan apa itu Jadi semoga ini lagu-lagunya Pak Khairi Asa dan juga teman-teman yang lain gitu ya, yang punya bakat dalam menciptakan lagu-lagu Banjar dan mengembangkan, melestarikan bisa terus berkembang sampai ke kancah nasional. Lagu apa Pak? Ya. Ini lagu ini ya lagu yang ke-70 mungkin akan saya nyanyikan. Oke, Ini judulnya? Judulnya Kadada Habar Buriniknya. Ada Nah, kabar beriniknya nang kayak ini sidin lebih temanya lebih ada tema cinta lah. Karena ini memenuhi kritik kawan-kawan. Kenapa lagu Pak Haryadi itu lagu yang tentang terlalu tematik budaya, kemudian tentang alam, Iya. kenapa ada lagu soal cinta aja. Nah, ini saya belajar menulis lagu tentang ada isinya tentang soal katakanlah cinta lah sini. Iya, ada beriniknya kayak si Ada Inya ya Pak ya. buriniknya. Baik, silakan Pak. Kaganangan lawan si ading, nang sudah lawas kada badapat, hati dan daman ading nang jauh, kada dapang habar sampai wahini. Buah tarap, buah kuini, buah durian kuning isinya, sambil berharap kata hundudi, kada dapang habar siapa judunya. Kada kawa malapasakan rasa hati nang dan daman, kurihing ading nang tabayang sampai wahini. Bulan baganti pang tahun, meninggalkan kampung halaman, kadada habar buriniknya, kadada pang habar, kadada habar buriniknya, kadada pang habar. Masya Allah, dapat benar Pak. kayak Dasar ini. bujur tentang romantisme Marinduan, ini. kadada habar buriniknya nih berat banget. Kaganangan benar sudah tuh Pak. Emang kada habar nih baik ditinggalkan kah ya Pak? Atau dihadangi Pak? Bagaya kita ladang sanak Iya, Pak. Baik, itu sebagai lagu penutup ya Pak ya untuk kita obrolan di pagi hari ini. Ulun mengucapkan terima kasih banyak Pak Khairi Asa. Sama-sama, terima kasih. Semoga pengen selalu sehat dan Amin. juga terus berkarya untuk lagu-lagu di Banua kita. Amin, Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Juga terima kasih buat para pendengar yang sudah setia dari awal hingga akhir di pagi hari ini. Tentunya Pandiran Besukan hadir lagi besok hari ya, setiap Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai jam 10 pagi. Oleh karena itu pamit mohon undur diri pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.